A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bil ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang paling utama, nikmat iman dan Islam, nikmat ukhuwah, nikmat kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul dalam kajian kita selepas kita melaksanakan kewajiban kita salat maghrib berjamaah di rumah Allah yang penuh berkah ini. Masih di bulan Dzulhijjah yang juga istimewa ini, mudah-mudahan kehadiran kita di dalam majelis ini Allah nilai sebagai jihad kita di jalan ilmu. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, ikhwati fillah, saya diminta berikan sedikit pembahasan ya di antara maghrib dan isya kita. Dan insya Allah saya akan bahas sedikit tentang judulnya, masihkah ada harapan untuk Gaza ya, atau untuk Palestina ya. Kenapa judulnya seperti ini? Karena ada suatu fenomena menarik yang saya lihat gitu ya. Kebetulan saya, kalau rutinitas saya hampir tiap pagi saya nontonin nontonin liputan-liputan dari TV-TV luar negeri ya tentang Palestina ini ya. Liputan kayak gitu bukan di sekarang bukan TV parabola aja gitu ya, tapi di YouTube sekarang ada banyak gitu ya. Jadi kita bisa dengerin para analis luar negeri bicara soal Palestina. Dan yang menarik adalah di seluruh dunia di luar dunia Islam semua optimis bahwa Israel bakal bubar. Anehnya di dunia Islam semua pesimis. Ini yang menarik gitu ya, terutama Indonesia ini terutama ya, karena saya merasakan sendiri hidup di Indonesia gitu ya. Banyak orang justru pesimis bicara tentang Palestina. Mungkin karena hati kita nggak kuat tiap hari ngelihat video, foto-foto, gambar-gambar yang menyakitkan gitu ya dari sana, itu wajar. Tapi yang saya lihat memang masalahnya apa? Masalahnya kita ngelihat foto, ngelihat video. Ya, kalau dulu kita waktu dijajah Belanda udah ada media sosial, kayaknya wajah Indonesia juga mengerikan. Ya, ketika lagi perang sama Belanda gitu ya. Banyak orang terbunuh, banyak orang jenazahnya sudah tidak berbentuk dan sebagainya. Ya, pasti kita akan sedih juga melihatnya pada saat itu, ya. Tapi ya dulu nggak ada media sosial, ya, itu masalahnya gitu ya. Nah, cuman kalau di dunia barat gitu ya, mereka semua optimis bahwa Israel ini bakal kalah gitu ya. Ya berdasarkan analisis ya walaupun gambar-gambarnya tidak menggembirakan juga, tapi analisisnya menunjukkan bahwa kelihatannya Israel bakal kalah ya. Nggak bisa ini MacBook soalnya ininya beda aplikasi softwarenya. Nggak apa-apa. Jadi kalau di dunia barat gitu ya, sekali lagi mereka bicara berdasarkan analisis. Dan di kita analisis itu sangat kurang sekali. Saya kalau bahas Palestina, pertanyaan yang bukan paling sering, bahkan saya bisa katakan selalu ada. Pertanyaan yang selalu ada ketika saya bahas Palestina adalah, Ustadz, saya pengen Palestina merdeka tapi takut kiamat. Ya. Jadi analisis semuanya mati, mentok. Karena semua takut kiamat. Ini menunjukkan kajian akhir zaman sudah sangat berpengaruh, ya, sangat berpengaruh, dan mohon maaf keliru. Kenapa saya berani bilang keliru? Karena nggak mengajarkan konsep takdir yang benar, ya, konsep hari akhir yang benar, bahwa di akhir zaman akan ada konflik di Syam, benar. Tapi bukan berarti kalau kita nggak bela Palestina, kemerdekaannya tertunda, maka kiamat tertunda. Itu salah paham berarti. Ya, ada salah paham tentang pemahaman dia soal takdir.
Ya, dan ternyata ini sangat sangat banyak yang kayak begitu. Banyak orang, Pak, yang takut kalau Palestina merdeka. Jadi mereka ikut aksi, mereka donasi, mereka juga membela Palestina juga gitu ya, tapi sambil takut-takut. Takut kenapa? Takut kiamat. Belum siap kiamat, ya. Padahal saya bilang kalau Anda yakin bentar lagi kiamat, justru Anda harus bersegera. Harus habis-habisan. Ya, bukannya malah mundur. Emang jadwal kiamat bakal mundur? Enggak. Ya, jadi saya lihat di sini memang pemahaman yang salah terutama membuat kita nggak bisa mikirin yang lain, jadi nggak bisa menganalisis dengan canggih gitu jadinya. Ya, pikiran kita mentok karena semuanya takut. Ya, kadang-kadang ada pemahaman sejarah yang salah. Pemahaman sejarah yang salah juga berpengaruh. Kebetulan saya juga baru kemarin diberi kesempatan untuk kuliah S3 di ilmu sejarah. Sekarang saya melihat bahwa kajian sejarah di kita di umat muslim banyak yang nggak sesuai, ya. Nah, misalnya ketika baru pertama kali saja ada keributan di Gaza kemarin ya, serangan 7 Oktober 2023 ya, Taufan Al-Aqsa ya. Ada aja yang mengatakan solusi Palestina bukan jihad tapi hijrah, ya. Kenapa saya bilang ini keliru? Karena nggak mempertimbangkan faktor-faktor. Nah, namanya sejarah itu peduli dengan detil. Kalau kita lihat detil-detilnya, Rasulullah SAW di Mekah hijrah ke Madinah itu nggak sama sekali dengan orang Palestina sekarang. Di mana nggak samanya? Yang paling simpel nggak samanya di mana? Yang paling simpel menurut saya adalah kalau Rasulullah SAW ninggalin Mekah, apakah terjadi sesuatu pada Masjidil Haram? Enggak. Karena kaum musyrikin Mekah juga beribadah di situ. Ka'bah nggak bakal dirusak. Tapi kalau orang Palestina ngungsi dari Al-Quds, apa yang terjadi pada Masjidil Aqsa? Beda. Kalau dampaknya beda, fatwanya nggak boleh sama. Ya, ini fakta gitu ya. Ini fakta. Jadi kalau kita mau bicara fikih sekalipun, fikih itu harus mempertimbangkan apa yang terjadi dulu. Kalau pemahaman pada yang terjadi salah, fatwanya juga salah. Ya contoh misalnya boleh nggak melaknat Allah dan Rasulnya? Nggak boleh. Tapi Ammar bin Yasir dapat izin. Kenapa? Karena disiksa. Jadi kalau dampaknya beda, ya fatwanya bisa beda. Kalau nggak disuruh nggak kenapa melaknat Allah ya kafir. Tapi kalau disiksa ya silakan lain. Ya. Jadi kalau dampaknya beda, ya jelas kesimpulannya beda ceritanya. Ya, banyak pemahaman sejarah. Nah, ada juga pemahaman sejarah yang salah ketika sejarah dipakai untuk meramal masa depan. Sejarah bukan buat meramal masa depan. Sejarah untuk mempersiapkan masa depan, betul. Tapi bukan berarti meramal. Kenapa? Karena ini berlawanan dengan yang dipahami orang awam ya. Kalau orang awam selalu mengatakan sejarah selalu berulang. Kalau sejarawan justru mengatakan sejarah tidak pernah berulang. Kenapa? Karena detil-detilnya selalu beda. Nggak pernah ada kejadian yang persis sama tuh nggak ada, nggak pernah, ya. Nah oleh karena itu sejarah nggak dipakai buat meramal. Maksudnya apa? Maksudnya jangan mengatakan bahwa kalau dulu, ini contohnya ya, sekarang ada yang mengatakan Palestina nggak bakal merdeka dengan perjuangan rakyatnya sendiri. Kenapa? Karena dulu Salahuddin bebasin Al-Quds. Salahuddin itu dari Suriah, ya, dia bawa pasukan Nurdin Zenki dari Suriah. Beliau orang Kurdi. Ya, Salahuddin Al-Ayyubi itu orang Kurdi. Dia meneruskan Nurdin Zenki dari Suriah, bukan dari Palestina. Ya, apa yang terjadi di masa lampau belum tentu bakal terulang persis sama. Jadi kita nggak bisa mengklaim, memvonis, oh perjuangan sekarang nggak bakal selesai. Kenapa? Karena orang Palestina yang berjuang, harus dari luar. Itu penyimpangan terhadap ilmu sejarah. Ya, yang kita lihat dari ilmu sejarah, kita mendapatkan hikmah, mendapatkan pelajaran. Apakah masa depan persis sama kayak gitu? Kemungkinan besar enggak gitu. Ya, kenapa? Karena emang nggak bakal pernah terjadi dua hal yang sama persis. Ya, jadi hal-hal kayak begini yang membuat pembelaan terhadap Palestina ini lemah justru di dunia Islam, justru di negara kita sendiri. Ya, karena pemahaman yang salah. Dan bagaimana kita mau mempelajari, mendalami analisis yang lebih mendalam? Ya, kalau belum apa-apa pikiran kita sudah diblok dengan takut kiamat, ya, oh nggak bakal merdeka. Kalau udah bilang nggak bakal ya udah, ya,
Kita optimis aja belum tentu berhasil, Pak. Apalagi kalau pesimis, udah pasti nggak bakal berhasil. Ya, ini masalah di kita. Gitu. Dan saya menarik sekali karena tiap pagi saya nontonin bagaimana orang Amerika yang bukan Muslim, ya, orang Amerika, orang Eropa, orang Yahudinya juga sekalian, Yahudi tapi anti Zionis gitu ya, yang menolak Zionisme. Itu mereka semua optimis, Israel ini kelar. Cuman kelarnya bukan besok gitu ya, namanya perjuangan gitu. Kadang-kadang ini juga masalah juga ya. Masalah juga kadang-kadang kita berharap kalau menang tuh menangnya besok gitu ya. Enggak. Ya. Ada yang nanya ke saya, tapi sudah setengah tahun Ustadz berjuang. Lah kita, negara kita 4 tahun dulu berjuang. Dulu kita proklamasi tahun 45, pengakuan kedaulatan 49. Selama 4 tahun itu pernah menang perang nggak? Never. Nggak pernah. Agresi militer Belanda pertama, Indonesia tinggal Sumatera sama Jawa. Agresi militer Belanda kedua, Sumatera tinggal separuh, Jawa tinggal sepertiga. Presiden dan seluruh kabinet menyerahkan diri ke Yogyakarta. Pemerintah darurat Republik Indonesia berdiri di Sumatera Barat. Pernah menang perang? Nggak pernah. Terus kenapa Belanda mengakui kedaulatan kita? Karena tekanan internasional. Karena internasional menekan, protes sama Belanda. Jadi tekanan internasional jangan diremehkan. Dan sekarang kita lihat demo-demo di mana-mana, sampai di Harvard di keributan, di perguruan tinggi di Amerika Serikat ribut gitu ya. 10 tahun yang lalu kita nggak lihat di Amerika ada orang bela Palestina loh. Ya, 1 dekade yang lampau kita nggak bisa bayangin orang Amerika tuh bakal bela Palestina habis-habisan. Lebih lama demonya daripada di sini. Di sini kita belum lihat ada orang bikin aksi di kampus sampai menduduki kampus berhari-hari untuk Palestina, nggak ada. Terakhir di UI bikin tenda, nggak dapat izin. Akhirnya cuman bada asar kalau nggak salah ya, bada asar sampai maghrib doang. Ya, bikin tenda bada asar sampai maghrib, ya lamaan bikin tendanya daripada aksinya. Ya. Kalau di Columbia University di New York itu sampai berhari-hari, sampai pukul-pukulan kan, sampai ada profesor diseret-seret di tanah gitu. Itu efeknya besar, Pak. Ya, efeknya besar bagi mentalitas masyarakat Amerika Serikat. Orang Amerika Serikat makin benci sama Israel. Ya, mereka benci sama Israel bukan karena mereka bela Palestina, bukan karena mereka bela Islam juga. Nggak selalu karena bela Palestina ya. Ada yang terdorong karena hak asasi manusia, ada. Ya, hati nuraninya bergerak gitu ya, melihat orang diperlakukan seperti itu. Ada banyak ya, tapi banyak juga yang motifnya lain. Ya, motif lainnya apa? Motif lainnya adalah, nah ini kita perlu melihat peristiwa-peristiwa di dunia ini nggak berdiri sendiri begitu saja. Ya, artinya kalau kita lihat Amerika, rakyat Amerika sekarang resah dengan Israel, kenapa? Nggak selalu hanya karena 7 Oktober doang, tapi karena kejadian-kejadian sebelumnya. Kita lihat di Amerika apa yang terjadi. Amerika tahun 2001 ngapain? Menginvasi Irak dan Afghanistan. Ya, Irak berhasil dikuasai, Saddam Hussein ditangkap, digantung, Afghanistan diacak-acak. Ya, sekarang apa yang terjadi? Sekarang mereka kehabisan uang. Akhirnya di Afghanistan diserahkan kembali kepada Taliban, Irak ditinggalin, belum ditinggalin banget sih. Tapi kerugian finansialnya Pak besar sekali. Besar sekali. Kerugian finansial. Sekarang kemarin kita lihat di Washington ya. Di Washington ada Aaron Bushnell, itu seorang pilot yang bakar diri. Ya, bakar diri sebagai aksi protes. Yang bunuh diri ketika dalam serangan ke Irak tahun 2001 sampai 2009 itu banyak banget. Itu banyak banget. Termasuk diantaranya jenderal-jenderalnya juga. Jenderal Amerika Serikat, saya punya bukunya judulnya Collateral Damage gitu ya. Itu membahas orang-orang yang mengalami depresi, prajurit Amerika Serikat yang depresi dan bunuh diri gara-gara menginvasi Irak. Kenapa? Karena mereka tahu mereka jahat. Mereka tahu mereka salah gitu. Ya. Nah, itu berefek pada Amerika. Ya, berefek pada Amerika. Mereka mulai resah gitu, ngapain kita ngurusin Irak, ngapain ngurusin Afghanistan. Hasilnya nggak ada juga, akhirnya diserahin juga ke Afghanistan, dibalikin lagi. Sekarang Amerika lagi krisis. Ya, kalau ada orang mengira Amerika masih sejahtera, berarti kurang update. Ya, coba tanya ke yang sering bolak-balik ke Amerika deh. Ya, gelandangan banyak, homeless banyak, jobless banyak, narkoba parah. Narkobanya bukan kokain lagi, tapi fentanyl yang bikin orang kayak zombie gitu ya. Nah, lagi kondisi ekonomi separah itu. Tapi pajak Amerika Serikat larinya ke Israel. Gimana rasanya jadi rakyat Amerika Serikat?
Ya, jadi rakyat Amerika Serikat tuh yang benci sama Israel sekarang tuh banyak sekali. Ya, dan bukan karena bela Islam, bukan karena mereka beriman, enggak. Bahkan bisa jadi bukan karena bela Palestina juga, tapi merasa Israel tidak menguntungkan Amerika Serikat. Nggak ada untungnya sama sekali. Kemudian kalau kita lihat politik internasional, kalau kita lihat masalah Palestina, biasanya kalau saya dengar kajian-kajian bahasnya Palestina, Israel, Amerika, selesai. Padahal pemain besar di dunia internasional sekarang ada 3, Amerika Serikat, Rusia, dan Cina. Ini salah satunya kenapa Amerika Serikat marah sama Israel. Ya, ini lagi marahan nih sebenarnya nih. Ya, semenjak Israel nembakin roket ke Damaskus, kenanya ke dubes Iran, akhirnya ribut sama Iran, dan sekarang masih ribut sama Lebanon, sama Hizbullah di Lebanon. Ya, itu Amerika Serikat marah. Kenapa marah? Bukan karena bela Islam, bukan karena dia pengen Timur Tengah itu damai, tapi karena dia lagi repot sama Rusia dan Cina. Rusia tuh lagi tinggi pamor di Eropa. Ya, Rusia tuh mempermalukan Amerika Serikat di Ukraina, karena Ukraina tuh kan diserang gara-gara Ukraina masuk NATO. NATO itu kan sekutu Amerika. Ya, tiba-tiba diserang sama Rusia dan gak ada perlawanan. Dan Amerika Serikat cuma ngebantu senjata doang, senjata duit. Tapi orang Ukraina, rakyat tentara Ukraina dibanding tentara Rusia 1:20. Ya, suatu hari bakal kelar juga gitu, nggak bakal bertahan. Pamor Amerika lagi jatuh di Eropa. Ya, di Asia pamor Amerika kalah sama Cina. Ya, di Asia Tenggara ini Cina lagi merajalela. Ya, lagi merajalela. Jadi Amerika Serikat tuh lagi stres juga dia. Ini dominasi dia di sini lepas, di sana lepas. Israel yang minta duit melulu sama dia malah bikin konflik terus. Ya. Jadi ini semua harus dibaca gitu. Ya, apakah akan selamanya Amerika Serikat membela Israel? Belum tentu. Ya. Gimana kalau pemerintahnya, kalau rakyatnya marah tapi pemerintahnya tetap ngotot segala macam? Bisa nggak? Bisa aja. Ya, bisa aja pemerintahnya ngotot bela Israel walaupun rakyatnya nggak suka. Bisa. Terus perang. Terus gimana yang terjadi? Kalau pemerintah nggak didukung rakyat, pemerintah yang kalah. Itu udah pasti. Pernah terjadi nggak? Pernah di Perang Dunia Pertama dulu. Rusia tuh runtuh. Dulu namanya kan Kekaisaran Rusia. Ya. Kerajaan itu ya, pemimpinnya Tsar Nicholas kedua, ya, Tsar Nicholas II. Ya, itu dia jatuh gara-gara Perang Dunia Pertama. Di tengah-tengah Perang Dunia Pertama, rakyatnya berontak. Kenapa? Karena nggak ngerti what's the point. Buat apa kita perang? Ini nggak jelas tujuannya apa gitu. Konflik sama Jerman, konflik sama Austro-Hungaria waktu itu. Ya, dulu negara Austria, Hungaria, Polandia itu Polandia punya Rusia ya. Ya. Dulu konfliknya di situ. What's the point? Ya, akhirnya Rusia mundur dari pertempuran karena rakyatnya protes. Jadi bisa nggak terjadi sekarang? Bisa. Pasti nggak juga. Saya nggak bisa memastikan. Karena seperti saya bilang tadi, sejarah bukan buat meramal. Ya, tapi sejarah tuh bikin kita lebih bijak dalam melihat masalah. Bahwa kemenangan tuh nggak cuma satu sisi saja. Mungkin kita ngelihatnya Sirah Nabawiyah gitu ya, menang tuh harus perang Badar gitu ya, menang tuh harus di tengah perang. Ya nggak juga sih. Ya kalau kita lihat perang-perangnya ya iya. Tapi sebelum perang itu dulu ada pemboikotan kan? Ada pemboikotan selama 2 atau 3 tahun di Mekah. Ya, ketika pemboikotan itu selesai dengan apa? Dengan perlawanan? Enggak. Tapi dengan perlindungan dari kaum musyrikin. Justru kaum musyrikin sendiri yang akhirnya protes. Ya. Jadi kalau kita baca Sirah Nabawiyah, memang kemenangan itu bisa dicapai dengan berbagai cara. Ya. Banyak yang nggak menganalisis kenapa Rasulullah SAW 13 tahun di Mekah belum bisa apa-ngapain, di Madinah 8 tahun kelar. Kenapa Mekah selesai? Ya, setelah 8 tahun saja. Padahal perangnya cuma 3 kali, perang Badar, perang besar ya, perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab. Perang Badar kita menang, Uhud kita kalah, Ahzab kita menang. Kok 3 kali perang aja Mekah selesai? Ya, kenapa itu? Ya, karena kita nggak melihat bahwa Rasulullah SAW hijrah ke Madinah
Apa yang beliau lakukan? Beliau memblokade jalur perdagangan dari Mekah ke Syam. Maka ekonomi Mekah mati. Ya. Jadi dengan kemenangan dengan blokade ekonomi itu juga dimungkinkan. Ya, itu juga dimungkinkan. Jangan kita terpengaruh sama perang urat syaraf. Kadang-kadang ada orang yang galau nanya ke saya, Ustadz, ini ngaruh nggak sih boikot kita? Ya, ngaruh nggak sih? Kok di dekat restoran saya, di dekat rumah saya restorannya masih rame-rame aja? Ya, kita kalau mau ngelihat suatu masalah jangan pakai anekdot. Anekdot tuh kejadiannya satu-satu doang. Contoh nih ya, anekdot tuh kayak gini nih. Contoh anekdot tuh kayak gini. Merokok tuh tidak baik buat kesehatan. Dijawab, kakek saya ngerokok sampai 90 tahun. Cuman kakek lo doang yang sampai 90 tahun. ya 1% dari orang yang ngerokok bisa sampai 90 tahun. Kebetulannya kakek dia. Itu nggak bisa jadi dalil. Itu kelainan doang itu. Ya, kalau dalam ilmu statistik itu namanya pencilan. Nggak tahu kenapa yang satu ini beda sendiri. Sebagian besar mah enggak. Jadi anekdot nggak bisa jadi dalil. Ya, nggak bisa jadi dalil. Saya nggak pernah pakai sabuk pengaman, aman-aman, selamat-selamat aja. Ya, saya kalau di jalan tol 130 km per jam selamat. Ente doang yang selamat. Ya, anaknya Ahmad Dhani mobilnya muter-muter gara-gara kecepatan segitu. ya. Jadi jangan menjadikan satu kasus sebagai dalil buat semua, nggak bisa. Ya, itu keliru, itu nggak ilmiah cara pikir seperti itu. Ya. Nah, kalau kita lihat masalah ini dengan teliti gitu ya. Nah, cuman susahnya yaitu kalau kita udah ada mental block gitu ya. Kita mau mempelajari masalah Palestina tapi udah putus asa, takut kiamat, belum lagi repot sama masalah-masalah yang lain kan. Di negara kita banyak masalah kan. Ya, masalah apa? Masalah mokoli-mokolian kemarin tuh ya. Mokoli winokal. Udah pusing itu. Ya, luar biasa itu. So entah berapa pesantren dikibulin sama dia gitu ya. Ya, begitu banyak ustadz dan kiai bisa bahasa Arab tapi manggut-manggut aja di sebelah dia. Ya, itulah ya kebohongan yang merajalela. Ya, ciri-ciri akhir zaman. Ya, kebohongan. Ya, para pembohong itu dikasih panggung. Ya, luar biasa, bisa bahasa Suryani, nulis 500 kitab, bisa ngobrol sama malaikat Munkar dan Nakir, bisa ngentiin hujan, kirimlah ke Palestina. Kirim ke Palestina, satu orang selesai nih masalah. Nyatanya dia juga nggak selesai masalahnya. Ya itulah. Ya. Jadi ini semua harus kita beresin dulu, ya masalah-masalah pemikiran kita supaya kita bisa ngelihat masalah ini dengan terang. Ya, sebenarnya Israel itu sekarang dalam keadaan sangat krisis. Netanyahu kemarin 2 menterinya mundur kan? Sama kayak di Indonesia. Jadi jangan kira kalau kita ngelihat musuh tuh jangan kira musuh tuh solid gitu loh. Ya, semua negara tuh sama kayak negara kita juga gitu. Ya, dalam satu kabinet tuh adalah koalisi. Ya, gitu ya. Netanyahu juga bikin kabinet tuh koalisi. Teman koalisinya dari partai lain keluar, lemah koalisinya sekarang. Ya, lemah dukungannya. Ya, sekarang tuh di Tel Aviv demo nggak selesai. Kenapa demo nggak selesai? Karena orang Israel resah. Ya, nggak enak loh jadi orang Israel sekarang. Ya, nggak enak jadi orang Israel sekarang. Kenapa? Ini istilahnya pariah state. Jadi negara musuh bersama. Kayak Jerman setelah Perang Dunia Kedua. Pokoknya kalau kita tahu dia orang Jerman, kesel orang. Dah seorang Jerman. Kenapa? Karena bikin onar. Sekarang di seluruh dunia, Anda kalau ngaku Israel, orang nggak suka. Ya, setelah serangan 7 Oktober kemarin, ada 200.000 orang Israel keluar dan belum balik. Ya, dan ada banyak yang bikin paspor Polandia. Ini yang ngomong karena pejabat Polandia. Kita belum tahu negara lain. Pejabat Polandia udah bilang, Anda bakal kaget kalau tahu berapa orang Israel yang minta paspor Polandia, minta kewarganegaraan artinya, pindah kewarganegaraan. Kenapa? Karena nggak enak jadi orang Israel. Iya, untuk sementara dia lagi di atas, untuk sementara dia lagi menang. Ya, tapi apa yang terjadi besok-besok? Ya, apa yang terjadi gitu? Ya, karena dia tahu dia musuh semua. Ini begitu angin berubah, ya, Israel tuh jadi musuh bersama, dirujak bersama, habis gitu.
Ya kan nggak enak ya kita jadi orang kaya tapi orang nggak ada yang suka sama kita. Gimana rasanya tuh? Ya, kita jadi orang kaya, duit banyak, rumah ada, kendaraan ada, tapi pergi ke mall, semua orang benci liatnya. Oh. Ya, yakin nggak bisa pulang dari mall malam ini? Ya, itu nggak enaknya gitu. Nah, warga Israel tuh sekarang lagi protes karena itu, karena apa yang dilakukan oleh Netanyahu bikin mereka jadi musuh dunia. Nah, itu nggak enak. Ya. Ya gimana rasanya kalau Indonesia ini bikin konflik di mana-mana, ya konflik sama Malaysia, konflik sama Singapura, kira-kira jadi orang Indonesia enak nggak? Nggak enak. Nah itu persis dirasakan oleh orang Israel sekarang, ya. Jadi disinilah kita melihat ya efek dari sekularisasi pendidikan, ya. Kenapa? Karena pendidikan sekuler itu memisahkan gimana? Pelajaran ilmu syariat ke sini, ilmu yang lain ke sono. Jadi yang menguasai ilmu syariat karena biasanya banyaknya nggak ngerti masalah-masalah yang lain. Yang mengerti ilmu yang lain nggak ngerti sama sekali masalah agama. Ini kan masalah. Padahal dalam Islam nggak ada dikotomi ilmu. Ya, Ibnu Khaldun yang nulis buku Muqaddimah yang jadi itu karya klasik buat ilmu sosiologi di seluruh dunia. Seluruh dunia, kita masuk jurusan teknik sosiologi dimanapun, orang bakal bilang Ibn Khaldun Muqaddimah, itu yang dibaca. Ya, itu bacaan semua orang. Ya, termasuk di Barat juga. Ya, Ibnu Khaldun bukan orang nggak ngerti agama. Ya, jadi orang ahli sosiologi bukan berarti nggak bisa syariat sama sekali gitu ya. Ya, dibilang ulama juga nggak juga sih. Ya, tapi minimal nggak blank. Ya. Dan sebaliknya juga demikian, ya agak berbahaya. Saya agak berhati-hati mengkritisinya gitu ya. Agak berbahaya kalau banyak yang berfatwa tapi tidak mengerti masalah politik internasional sekarang. Ya, karena nanti fatwanya jadi nggak beres. Ya, sekarang orang misalnya nih tadi udah saya ceritakan contohnya banyak gitu ya. Ada juga yang pesimis sama masalah Palestina. Kenapa? Karena dulu Salahuddin bebasin Palestina, bebasin Mesir dulu. Sekarang Mesirnya nggak kooperatif. Nggak mesti dari Mesir gitu loh. Ya, bahwa kalau dari Mesir jalannya bakal mulus, ya. Ya kan Rafah tuh berbatasan sama Mesir kan. Jadi kalau Mesir beres, bener mulus. Ya, tapi nggak mesti dari situ. Ya, dulu waktu baru aja serangan 7 Oktober baru lewat beberapa sepekan 2 pekan, ada yang nanya, ini kenapa Hamas nyerang seenaknya, nggak nunggu komando dari pemerintah Palestina? Nah, nggak ngerti berarti, ya berarti nggak ngerti. Hamas itu menang pemilu tahun 2005, tapi dikudeta sama Amerika. Nah, kemudian dipisahkan. Sekarang namanya Palestina itu ada 3, Palestina tepi barat, Palestina yang occupied, yang dikuasai Israel, sama Palestina Gaza. Hamas itu terkonsentrasi di Gaza doang. Makanya sampai hari ini nggak ketemu ada orang udah rumahnya hancur, keluarganya terbunuh, bayinya aja yang dipenggal. Ada nggak mereka mengutuk-ngutuk Hamas? Nggak ada. Kenapa? Karena Gaza is Hamas. Gaza tuh Hamas gitu. Ya. Kalau Anda bertanya mana pemerintah Palestina di Gaza, ya berarti Anda nggak ngerti politik internasional, nggak ngerti politik Palestina. Maka fatwanya jadi aneh. Ini jihadnya nggak konstitusional, nggak legal, nggak syar'i. Kenapa nggak lewat pemerintah? Sekarang yang paling banyak pertanyaan saya selain tadi soal kiamat gitu ya, pertanyaannya juga gini, kalau mau nyumbang Palestina lewat mana Ustaz? Ya, ini gara-gara ada syubhat yang ditiupkan oleh pemerintah Palestina sendiri, pemerintah otorita Palestina yang tepi barat. Kedubes mereka mengatakan kami jarang menerima sumbangan dari Indonesia. Wah, orang pada resah. Ya, yang ngomong itu pemerintah tepi barat. Kebanyakan sumbangan kita ke Gaza, bukan tepi barat gitu. Ya, jadi kalau mereka bilang nggak nyampe sumbangan ke sana, emang nggak nyampe. Nyampenya ke Gaza biasanya. Kan konfliknya di Gaza. Yang habis-habisan di Gaza. Jadi nggak usah khawatir banget gitu. Ya, nggak usah terlalu khawatir ya. Kalau mau nyumbang ke Palestina kemana, lembaga-lembaga yang sudah terpercaya, saya rasa saya malah belum menemukan yang jahil gitu ya, yang jahil kemana gitu ya, sumbangannya dipakai gitu ya, enggak. Rata-rata nyampe-nyampe aja, KNRP, Sahabat Al-Aqsa,
Kispa, aman semua kok insya Allah. Ya, aman semua. Ya, cuma perlu dipahami Palestina tuh ya minimal dua, tapi Barat sama Gaza, dan itu terpisah, nggak ada hubungannya. Ya, nggak ada hubungannya sama sekali. Karena dulu Hamas menang pemilu, Amerika Serikat nggak suka. Kan seluruh dunia ini kudeta kerjaannya CIA. Ya, kemarin baru meninggal kan Henry Kissinger kan, itu biangnya tuh. Ya, seluruh Amerika Selatan tuh kudeta sana sini gara-gara Amerika Selatan, gara-gara CIA mainan. Ya, jadi pokoknya semua yang menang pemilu tapi Amerika nggak suka bakal dikerjain sama CIA. Sama kayak Mesir kemarin juga, Mursi itu yang buka perbatasan. Ya, sekarang dikudeta, yang mengkudetanya nggak mau buka perbatasan. Dia dia sekutunya Israel, Jenderal Asisi, dan itu blunder. Kemarin baru rame lagi kan, karena ternyata di seragam Israel, tentara Israel ada gambar peta Israel, tapi peta Israel itu bukan peta Palestina. Ya, petanya adalah peta Greater Israel. Jadi, Pak, perlu dipahami, cita-cita Israel itu bukan Palestina. Dia bukan bercita-cita ngambil Palestina. Kalau kita lihat bendera Israel kan bintang Daud ya, bintang Daud, di atasnya ada garis biru, di bawah garis biru lagi, itu melambangkan dua sungai. Jadi Israel yang dia mau dirikan adalah di antara sungai Eufrat dan sungai Nil. Sungai Eufrat itu di Irak, sungai Nil itu di Mesir. Makanya saya bilang Mesir itu blunder ngebelain Israel. Kenapa? Karena kalau Palestina selesai, you're next. Anda berikutnya. Saudi juga blunder. Ya, Saudi diam-diam aja nggak mau ngapa-ngapain sama Israel, nanti diambil juga sama dia. Ya, itu termasuk wilayah yang mau diambil sama Israel. Ya, jadi Saudi, Jordania, Libanon, Suriah, sampai ke Irak itu blunder semua kalau nggak bela Palestina. Ya, blunder kalau membiarkan Israel. Ya, karena berikutnya mereka. Ya, dan itu bakal diambil kalau dia mau ngambil. Tapi berita gembiranya dan sejauh ini apa yang saya lihat dari analisis para cendekiawan di Barat ya, itu kejadian semua. Ya, jadi bahwa kabinet Netanyahu bakal bubar gitu ya, terjadi semua. Demo bakal nggak kelar-kelar, Israel jadi paria state gitu ya, itu terjadi. Ya, saya nggak mengatakan kita harus terima analisis mereka tanpa kritik, nggak juga, mereka kan manusia juga. Ya, cuman sekali lagi kembali pada pembicaraan di awal, saya sangat sedih ngelihat kok orang Barat optimis lihat Israel bubar, orang Islam malah pada gelisah, ya, malah pada galau, malah pada nggak yakin, ya. Dan saya sedih sekali kalau ketidakyakinannya itu justru gara-gara kesalahpahaman, memahami akhir zaman, ya, memahami masalah kondisi internasional sekarang dan sebagainya. Kalau soal bela Palestinanya kita nggak usah dibahas sekarang lah, udah banyak yang bahas, gitu ya. Kita buka surat Al-Isra aja, ayat pertama kita udah lihat, itulah alasannya kenapa harus bela Palestina, karena di Palestina ada Masjidil Aqsa. Subhanalladzi asra bi'amdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linurahu min ayatina. Ya. Innahu samiul basir. Ya, jadi Masjidil Aqsa itu disebutkan, dan dalam hadis disebutkan masjid pertama yang dibangun oleh manusia adalah Masjidil Haram. Yang kedua adalah Masjidil Aqsa, jaraknya 40 tahun. Dalam riwayat lain diceritakan yang bangun Nabi Adam alaihissalam. Artinya apa? Artinya dari awal kenabian, dari awal Allah mengutus para nabi dan rasul, dan para nabi dan rasul, dan manusia pertama itu nabi gitu ya. Jadi artinya dari awal manusia itu ada, ya. Basis dakwah para nabi dan rasul itu adalah Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Itu aja cukup untuk kita memastikan kita harus bela Palestina, dan kita wajib gitu ya, karena ini peninggalan para nabi dan rasul. Ya, selesai. Ya. Cuman yang ingin saya tekankan pada malam hari ini adalah sebenarnya sangat masuk akal. Ya, sangat masuk akal kalau kita bisa berharap banget. Kita bisa berharap banget bahwa yang kita saksikan sekarang ini adalah awal dari kehancuran Israel. Insyaallah. Ya, jangan berhenti berharap. Ya, Allah marah kalau kita sampai putus asa. Karena masih ada Allah kok udah nggak berharap lagi. Ya, itu penghinaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Nah, mudah-mudahan kita semua dapat kesempatan melihat Palestina merdeka. Ya, mudah-mudahan sebagaimana amanah Rasulullah SAW, kita tuh nggak perlu berziarah mahal-mahal, ngumpulin duit, capek-capek, pergi ke masjid, itu nggak perlu. Ya, cukup pergi ke masjid terdekat saja. Kita nggak perlu jauh-jauh ke masjid nabung, kecuali 3 masjid, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi. Yang 3 ini worth it kita nabung. Sedih nggak sih kita cuma bisa ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi doang? Masjidil Aqsa nabung pun belum tentu berangkat. Ya, nah ini jangan dinormalisasi. Jangan dianggap normal, ini nggak normal. Ya, yang normal adalah kita bisa berangkat ke Masjidil Aqsa. Itu yang normal. Mudah-mudahan ya seperti kata orang-orang Palestina yang saya jumpai, mereka menyarankan supaya kita menanamkan cita-cita dalam hati kita supaya kita bisa pergi ke Masjidil Aqsa. Sanusolli fil Aqsa. Mudah-mudahan suatu hari nanti kita sholat semua di Masjidil Aqsa. Kita ketemu di Masjidil Aqsa, ketemu di saf-saf di sana bersama seluruh umat Islam seluruh dunia. Amin ya rabbal alamin. Mungkin saya cukupkan sampai sini dulu. Insyaallah kita sambung pada kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.